DIY ya, dan kita bakal ngebahas tentang Desa Bersih Narkoba Wujudkan Jogja Istimewa Tanpa Narkoba. Karena kan ini adalah harapan kita ya, semuanya bersih narkoba, bahkan nggak cuma di wilayah yang kayak metropolitan aja ya, tapi juga di desa juga harus bersih dari narkoba, apalagi bisa mewujudkan Jogja Istimewa Tanpa Narkoba. Dan kali ini Solovers, Bagus sudah kedatangan tamu spesial ya di Bincang Jogja kali ini bareng sama BNNP DIY. Sudah datang Bapak Bambang Wiryanto SSI, beliau adalah penyuluh narkoba ahli Madya, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Bagus. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, sehat ya Pak ya? Sehat tanpa narkoba. Yes, betul sekali. Mending narkobanya nasi rawon, kolak, dan bakpao ya Pak ya. Mending makanan yang itu aja ya Solovers, jangan narkoba yang itu gitu kan. Oke, di kesempatan kali ini Solovers kita bakal membahas tentang Desa Bersih Narkoba ya pastinya, yang semoga ini bisa terwujud di Yogyakarta ya Solovers. Tapi ya memang ada ini ya Pak Bambang ya, ada tantangan nih atau permasalahan narkoba di wilayah DIY nih di masa sekarang ini. Kalau untuk tantangannya itu apa saja ya Pak sekarang ini, sama juga angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan juga di DIY itu seperti apa Pak? Oke Mas Bagus, saya sapa dulu ya para pendengar di Star FM ya. Jadi para pendengar di Star FM, selamat berjumpa bersama BNN Provinsi DIY. Ini ada kesempatan talkshow bersama Star FM. Nah, kami menanggapi apa yang ditanyakan Mas Bagus tadi. Jadi untuk Jogja ini memang istimewa ya. Jadi tempat kota pendidikan di mana Jogja itu memang terkenal dengan gaya pendidikannya yang memang luar biasa. Betul. Dari segi jumlah kampusnya, dari segi sekolahnya. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadikan Jogja penuh dengan pendatang itu. Ditambah lagi kalau Jogja itu tempat wisata. Jadi pendatang-pendatang ini merupakan hal yang potensi sekali ya untuk para pengedar ini memanfaatkan untuk menjadi pasar narkoba. Nah, ini tantangan kita. Apalagi sekarang didukung dengan adanya bandara yang baru aja berdiri. Oh iya betul Pak. Di Kulon Progo kan baru berdiri. Nah, ini tantangan yang harus kita betul-betul serius penanganan masalah narkoba itu Mas. Oke. Jadi memang harus serius banget ya Pak ya, untuk penanganan permasalahan narkoba di Yogyakarta. Tapi kalau untuk angkanya nih Pak, itu berdasarkan data itu penyalahgunaan narkoba di DIY ini terutama itu ada berapa ya Pak ya? Nah, kalau khusus di Jogja ini kita lihat dari hasil penelitian, angka prevalensi untuk Jogja itu 2,3. Kalau jumlah penduduk kita itu di Jogja itu sekitar 3,8 juta itu berarti penyalahgunaan narkoba yang ada di Jogja ini sekitar 18.000 Mas Bagus. 18.000 Pak. Dan 18.000 ini pecandu, saya yakin ini masih menggunakan karena datanya itu dalam setahun terakhir masih pakai narkoba. Nah, ini kan ini bahaya sekali. Makanya ketika ini pecandu, terutama pasti kecanduan kan gitu. Kecanduan pasti butuh narkoba. Ini yang harus kita pahami bersama, sehingga upaya-upaya rehabilitasi itu menjadi penting bagi para korban-korban penyalahgunaan narkoba untuk mengatasi pecandu-pecandu ini. Bisa dibayangkan kalau 18.000 pecandu itu butuh narkoba, itu dihitung aja perharinya berapa pasokan yang masuk ke Jogja kan gitu. Misalnya untuk sabu saja, sabu itu kalau 1 gram saja dibagi 4 dipakai untuk 4 orang. Pakai hemat kan kalau Jogja itu para pelajar kan pakai iuran kan. Patungan ya Pak ya. Patungan dipakai 4 orang. Itu berarti per hari butuh sekitar 18.000 bagi 4,5 kilo per hari. Waduh. Berapa uangnya yang keluar? Kalau 1 gram itu diharga dengan 1,4 juta. Sekarang harga ini pasaran menurut yang pengakuan dari mereka itu 1 gramnya itu
kurang lebih 1,4 atau 1,5 juta di pasaran. Sehingga untuk 18.000 ini butuh uang 6 triliun. 6 miliar. 6 miliar ya Pak ya. Waduh. Untuk digelontorkan ke luar Jogja. Wow. Kan ini daripada untuk membeli sabu-sabu kan untuk pengentasan kemiskinan, untuk biaya pendidikan kan gitu. Betul. Nah ini sangat mengkhawatirkan sekali gitu Mas. Karena memang banyak sekali ya Solovers ya, 6 miliar ya Pak ya. Dan itu ke narkoba. Waduh, dibayangin ya Solovers kalau ini nggak diberantas gitu ya istilahnya, nanti aduh bakal agak mengkhawatirkan ya pastinya. Tapi buat Solovers ya yang pengen gabung ya di Bincang Jogja kali ini, yang mau bertanya kepada Pak Bambang, silakan aja ya Solovers. Boleh langsung di 0818621013 atau ke Instagram di @starjogjafm ya. Nanti bakal bagus bacain ya untuk pertanyaan yang Solovers tanyakan gitu ya kepada Pak Bambang. Dan tadi juga Pak Bambang sudah menjelaskan ya kalau di Yogyakarta ini ada 18 ribuan ya Pak ya untuk pecandu gitu ya Solovers. Wah, tapi kalau sekarang ini ya Pak ya, untuk perkembangan kasus peredaran narkoba nih Pak yang ditangani sama BNN-PDI itu seperti apa nih Pak? Jadi ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, sesuai dengan data yang ada. Ternyata betul Jogja itu tetap masih ada pemasukan sabu dari luar, pemasukan ganja, pemasukan jenis-jenis narkoba lainnya kan itu. Karena tadi ada pecandu 18.000. Sehingga kita waktu operasi itu ada beberapa temuan penangkapan. Kita sudah mendapatkan bulan Agustus ya, sampai dengan Agustus kemarin ini kita sudah menemukan 14 kasus. Nah jumlah tersangkanya sudah sekitar 20 tersangka. Dan tersangka ini laki-laki dan perempuan Mas. Jadi perempuan pun sekarang sudah menjadi hal yang biasa memakai seperti itu. Jadi sekarang perempuan sudah mulai terpapar juga. Jadi bukan hanya laki-laki saja, ternyata perempuan dari 20 tersangka ini 18 laki-laki, 2 perempuan. Ironisnya lagi kemarin waktu kita ke kampus bersama teman-teman dari pemberantasan melakukan tes urin dan ternyata di salah satu kampus di Jogja ini, kampus swasta, itu ada yang positif 4 orang. Ada yang positif apa ya? 4 orang memakai narkoba. Mahasiswa 1, kemudian ada security, ada karyawan. Nah ini berarti kan narkoba sudah masuk kampus ya. Gitu. Betul adanya karena data-data kita menunjukkan seperti itu. Nah kemudian pada Agustus kemarin kita menemukan 1,6 kilogram sabu. 1,6 kilo. Sehingga sampai dengan tahun ini, sampai dengan Agustus kemarin itu kita 1,7 kilo sudah kita dapatkan barang bukti untuk tahun ini. Belum sampai September kemarin. September kemarin kita menemukan lagi ganja 1,1 kilo. Ganja. Nah ini berarti kan harus memang kita waspada. Betul Pak. Itu ungkap kasus yang membuktikan bahwa Jogja itu masih ada peredaran narkoba. Gitu, Jadi memang kayak kalau dilihat secara kalau nggak lihat datanya tuh kayak ya damai-damai aja nggak ada gitu ya Pak ya kelihatannya. Ya kalau kita lihat data aja kadang-kadang mungkin kan. Tapi kita ini sekarang fakta ya Pak ya. Nah kemarin malah ada salah satu oknum kepala desa. Kita tidak usah sebutkan di mana. Ini di salah satu kabupaten di daerah Kulon Progo gitu ya. Ada salah satu kepala desa oknum ya, itu yang terlibat narkoba baru-baru ini. Iya Pak ya. Aparat sudah mulai tersasar. Nah, makanya kita kalau sudah aparatnya tersasar, bagian warganya apa nggak ikut-ikutan? Betul. Kan betul, gitu. Betul. Nih, makanya kita harus waspada, Pak. Benar. Kita harus benar-benar waspada dan melakukan kayak pencegahan gitu ya Pak ya. Betul. Biar tidak terjerat gitu ya dengan narkoba nih ya Solovers. Wah ini benar-benar sih sampai bahkan ke aparat desa gitu ya Pak ya. Yang memang harusnya tuh jangan pakai narkoba gitu ya. Wah ini mengkhawatirkan sekali sih ya Solovers. Tapi
Tapi oh ya Pak Bambang, untuk upaya nih dan strategi dari BNNP DIY sendiri nih untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah Yogyakarta itu seperti apa Pak? Ya, jadi untuk strategi tentunya kita ini instansi vertikal ya, satu kesatuan yang telah dirumuskan oleh BNN Pusat ya, dengan program-program Bapak Kepala BNN RI saat ini ada 5 strategi Pak untuk menangani masalah itu. Yang pertama penguatan kolaborasi ya, di mana kita harus komunikasi dengan stakeholder, pemangku kepentingan untuk selalu berkomunikasi. Ya. Yang kedua penguatan intelijen. Kita harus membangun database ya, sehingga kita memudahkan untuk pengungkapan kasus, memudahkan untuk berbagai kebijakan-kebijakan. Ya. Kemudian juga kita ada penguatan di daerah pesisir. Ya, itu kan tempat masuknya narkoba kan lewat pinggiran-pinggiran itu, terutama pada garis pantai yang kita untuk penjagaan itu sangat minim masih kan, gitu. Nah, itu penguatan pesisir, wilayah pesisir itu perlu kita upayakan untuk adanya ketahanan para penduduk yang ada di sana. Kemudian penguatan kerjasama antar negara. Kita yang berbatasan negara-negara tetangga kayak Malaysia, kayak Singapura, kayak ini harus kita kerjasama dengan mereka. Kemudian terakhir kita pendekatan tematik dan ikonik, di mana kita harus memperhatikan kepentingan wilayah, kita intervensi ke sana sesuai dengan kebijakan lokalnya. Kita harus melakukan pendekatan sesuai dengan tematik yang ada di wilayah masing-masing. Begitu program-program yang harus kita jalankan. Yang memang itu dijalankan sama BNN PDIY ya Pak ya? Betul. Yang memang semuanya itu adalah untuk bisa kayak memberantas gitu ya followers ya narkoba di DIY gitu ya. Jangan sampai ada narkoba gitu kan, walaupun sekarang juga masih banyak ya Pak ya. Masih ada 18 ribuan gitu ya. Semoga ini bisa berkurang banget ya followers pastinya, dan jangan sekali-kali mendekati narkoba ya. Dan buat followers yang mau gabung boleh banget ya, langsung aja Bagus ingatkan lagi untuk ke WhatsApp di 0818621013 ya. Kali ini kita di Bincang Jogja bareng BNN PDIY membahas tentang Desa Bersih Narkoba, wujudkan Jogja istimewa tanpa narkoba nih lovers. Atau ke Instagram boleh juga di @star_jogja_fm ya. Nanti bakal Bagus bacain untuk pertanyaan yang sudah masuk nih. Dan kalau tadi juga sudah ada dijelaskan sama Pak Bambang ya lovers tentang cara gitu ya, cara yang dilakukan BNN PDIY ini gimana caranya. Tadi juga sudah dijelaskan beberapa, tapi untuk pelaksanaan nih Pak Bambang, pelaksanaan program rehabilitasi buat para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah Yogyakarta itu seperti apa Pak? Jadi kita sudah punya ini ya 18.000 pecandu. Ini kemampuan kita untuk merehab itu rata-rata dengan adanya tempat-tempat rehabilitasi di Jogja ini hanya mampu merehabilitasi 1.000 pecandu Mas. Jadi kalau kita 18.000 itu butuh 18 tahun untuk merehabilitasi. Itu kalau tidak bertambah terus ya, berkembang ya. Karena kadang proses rehabilitasinya dengan proses dia mengajak teman-temannya itu lebih cepat mereka. Nah itu yang juga merupakan tantangan itu ya. Jadi kita untuk upaya rehabilitasi ini kita sudah koordinasi kerjasama melalui bidang rehabilitasi itu, sehingga kita mempunyai 46 lembaga rehabilitasi yang ada di Jogja. Kemudian di BNN PDIY sendiri itu melayani rehabilitasi rawat jalan. Ada klinik seger waras di BNN PDIY ya. Nanti teman-teman yang keluarganya itu sudah mulai kecanduan ya, bisa datang aja ke BNN PDIY untuk melakukan rehabilitasi rawat jalan. Kemudian program-program rehabilitasi kita di samping koordinasi kerjasama dengan 46 lembaga rehabilitasi juga kita ada program yang namanya pendampingan pasca rehabilitasi. Kemudian kita membentuk IBM dengan adanya agen pemulihan ya, di desa-desa bersinar ya.
begitu kita sudah melakukan hal-hal yang itu, diharapkan para pecandu rehabilitasi ini, korban-korban ini bisa pulih kembali gitu, sehingga bisa mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Gitu Mas Bagus. Oh iya benar ya, kalau bisa pulih kembali terus ngajakin orang untuk menjauhi ya Pak ya, berarti ya menjauhi narkoba itu malah lebih baik gitu ya. Jangan malah ngajakin untuk ke narkobanya. Aduh jangan ya Solovers, itu jangan gitu kan. Itu kalau nggak dilakukan pendampingan itu bisa kembali kambuh lagi. Malah diajak sama teman-temannya, wah sok suci dan sebagainya. Makanya perlu adanya pendampingan. Oke. Gitu. Jadi memang nggak sebatas kayak direhab udah selesai, abis itu masih ada pendampingannya ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau dilepas itu kadang-kadang kembali ke lingkungannya ya kambuh lagi. Malah masuk ke dalam lubang yang sama lagi ya Pak ya? Ibaratnya seperti itu ya Solovers. Jadi memang kalau untuk mengajak untuk mencegah itu bagus ya. Tapi kalau malah mengajak untuk yang ke hal-hal yang negatif gitu, aduh jangan ya Solovers ya. Oke, kita jeda dulu sebentar Solovers ya. Yang mau bertanya boleh langsung aja gabung ya di 0818 62 1013 ya. Untuk pertanyaan yang sudah masuk nanti bakal bagus bacain ya di WhatsApp dan juga di Instagram, silakan ya di @starjogjafm ya. Kita kali ini ngomongin tentang Desa Bersih Narkoba, wujudkan Jogja Istimewa Tanpa Narkoba. Abis ini ya Solovers, kita balik lagi tetap di Bincang Jogja bareng BNNPDY di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih di Bincang Jogja Solovers ya bareng BNNPDY dan masih bersama dengan Bapak Bambang Wiryanto. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli media, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan kita membahas tentang Desa Bersih Narkoba Solovers ya, wujudkan Jogja Istimewa Tanpa Narkoba. Yang sudah bergabung di 0818621013, terima kasih banyak. Dan juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp, Instagram maksudnya ya, juga terima kasih banyak. Nanti bakal bagus bacain ya buat Pak Bambang biar nanti dijawab nih ya. Jadi silakan aja yang mau gabung boleh, masih ditunggu ya Solovers, karena kita ngobrolnya masih sampai nanti jam 10 pagi ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan banyak ya sama Pak Bambang tentang kayak program-program rehabilitasi ya Solovers ya, yang pastinya ini penting sekali ya dilakukan gitu kan di Yogyakarta. Tapi kalau sekarang nih Pak ya di Yogyakarta sendiri dari BNNP nih Pak Bambang, untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu langkah-langkahnya seperti apa nih Pak? Jadi kita pertama membangun komunikasi dulu Mas. Jadi membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Tentunya kita kan ada instansi pemerintah, instansi swasta, masyarakat, tokoh-tokoh, kita gandeng semua. Jadi kita datangi, sowan ke sana, kemudian berkoordinasi, ya, kemudian mewujudkan komitmen bersama bahwa narkoba itu urusan kita bersama, bukan hanya urusan BNN, polisi atau dokter, ya, tapi urusan kita bersama. Nah, sehingga kita perlu intervensi mereka dengan mewujudkan kebijakan-kebijakan, membentuk aturan-aturan yang baru, regulasi seperti apa kan itu, mendorong untuk membuat regulasinya, sehingga kita ini ada payung hukumnya untuk melaksanakan itu. Kemudian untuk mengoptimalkan fasilitasi yang ada, ada banyak mitra-mitra kerja kita yang karena anggaran kita kan terbatas Pak. Kalau BNN sendiri dengan anggarannya itu untuk harus memenuhi permintaan masyarakat Jogja itu kan sangatlah kurang kalau tidak ada mitra kerja kita. Nah, makanya kita menggandeng mitra kerja kita, stakeholder, untuk mensinergikan program-programnya. Kemudian di pihak swasta di sana ada CSR juga. Nah, mereka kan juga bingung, ini ada anggaran CSR untuk apa kan gitu. Nah, kita masuk ke sana, koordinasi. Nah, ini untuk kepentingan masyarakat bisa menggunakan anggaran CSR seperti itu. Nah, kemudian ada LSM, Satgas, itu kita optimalkan. Mereka banyak yang peduli, kemudian membentuk Satgas, kemudian datang ke BNNP untuk koordinasi. Ada yang semangatnya luar biasa. Nah, kita tinggal ini aja, sinergi saja. Nah, kemudian kita melakukan MOU kalau memang itu diperlukan ya. Ada PKS untuk membuat payung hukumnya kan itu.
Nah itu kita wujudkan komitmen bersama itu. Begitu Mas. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan ya Pak ya, Yeah. untuk bisa menangani gitu kan, mencegah gitu kan, dan juga memberantas penyalahgunaan narkoba nih Solovers. Tapi ya kalau kita ngomongin tentang desanya nih Pak sekarang, tadi kan Pak Bambang sudah membicarakan tentang desa bersinar ya Pak ya. Sebenarnya program desa bersinar itu seperti apa sih Pak programnya? Jadi bermula dari ujung tombak pemerintahan itu kan ada di desa. Masyarakat itu kalau kerja pulangnya ke tempat tinggal. Nah, itu sehingga menjadi hal yang penting ketika kita harus nasar ke sana. Yeah. Sehingga diwujudkanlah kita supaya desa itu betul-betul bersih narkoba. Sehingga ada program namanya Desa Bersinar. Di suatu wilayah dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan itu melakukan kegiatan-kegiatan tentang upaya-upaya P4GN. Nah itulah Desa Bersinar. Bersinar bersih narkoba ya Pak ya. Oke, kalau dari namanya juga desa bersinar, kayak desa yang bersinar kan bagus ya Pak ya. Bersinar-sinar gitu kan, berprestasi gitu. Tapi harapannya juga seperti itu, biar bersinar, cerah. Bener. Gitu kan. Tanpa narkoba ya Pak pasti ya. Harus dari bersih narkoba gitu ya Solovers. Ini program Desa Bersinar ini dimulainya dari kapan ya Pak ya? Program Desa Bersinar itu sebenarnya sudah mulai tahun 2018 itu sudah dirintis. Itu masih dengan anggaran yang sangat minim sekali. Nah, namun demikian untuk tahun-tahun berikutnya ternyata ini efektif. Efektif dengan desa-desa itu sudah mulai mengeluarkan anggarannya untuk kepentingan-kepentingan masalah upaya pencegahan narkoba ini. Sehingga ini memang betul-betul harus ditingkatkan untuk mewujudkan Desa Bersinar itu. Dan ini memang sudah lama berarti ya Pak ya? Sudah lama. Desa Bersinar dari 2018 gitu ya Solovers. Dan semakin tahun juga semakin berkembang ya Pak ya, untuk program Desa Bersinar ini. Sebelum kita lanjut ke obrolan yang lainnya ya Solovers tentang desa yang bersih narkoba itu seperti apa, ini ada pertanyaan nih Pak Bambang ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Instagram, ada dari Kepater 0 Sekawan. Jadi ini menanyakan nih Pak, ada nggak sih Pak program untuk mengenalkan bahaya narkoba sejak dini? Karena pernah ada kejadian, ada kasus snack yang mengandung narkoba. Bagaimana itu Pak? Betul sekali Mas. Siapa tadi? Kepater 0 Sekawan. Iya. Jadi sesuai dengan permintaan masyarakatnya, kalau mengundang kita nanti apa yang diinginkan. Kalau pengen materinya, temanya pengenalan masalah narkoba, masalah bahaya narkoba, gimana sih jenis-jenis narkoba itu, bisa aja kita anukan. Karena kalau kita sekali tatap muka itu kan waktunya kadang-kadang dibatasi Mas. Padahal bahan kita banyak. Jadi tinggal pilih aja nanti tentang rehabilitasi, atau tentang pencegahannya, atau tentang pembentukan relawannya. Nanti kita fasilitasi. Silakan aja kirim undangan ke Jogja. Kalau ada pertemuan-pertemuan silakan aja. Atau juga ke BNNK. Kalau di wilayah Sleman kan ada BNNK Sleman, di kota juga ada BNNK. Kemudian di Bantul yang pas wilayahnya ada di sekitar itu silakan menghubungi BNNK. Nah, kalau di Kulon Progo, di Gunung Kidul itu belum ada BNNK-nya Mas. Silakan menghubungi BNK kalau di sana masih ada BNK. BNK ya Pak ya berarti ya. Bisa juga nanti lewat teman-teman kita di BNN PDIY, datang aja langsung ke BNN PDIY. Nanti ada teman-teman kita, ada Mbak Hindu, ada Bu Dwi, banyak sekali teman-teman kita di sana. Silakan datang aja atau kirim surat, silakan aja. Untuk kayak semacam mengundang gitu ya Pak ya? Ya, nanti kita kenalkan. Atau bisa juga di tempat-tempat keramaian Mas. Kita kadang datang ke Teras Malioboro. Betul. Di Taman Pintar itu untuk anak-anak sekolah yang datang ke Taman Pintar itu ada kita perkenalkan. Benar juga ya. Pengenalan narkoba. Dari mulai dini kita mulai kenalkan di sana. Dengan cara-cara edukasi supaya memang ketahanan diri terbentuk dulu.
mereka. Di tempat keramaian kayak mall juga bisa ya Pak ya. Ya. Oke, itu adalah salah satu cara ya untuk mengenalkan bahaya narkoba bahkan untuk yang generasi muda gitu ya. Jadi begitu ya buat Kepaterno sekawan ya untuk pertanyaannya, semoga bisa terjawab ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Pak Bambang dari Mas Tri Haryanto Nugroho. Jadi kelurahan atau desa paling rawan nih Pak yang ada narkoba atau peredaran narkoba itu di wilayah mana sih Pak? Saya kalau masalah yang rawan itu agak hati-hati ya Mas. Oh, iya sih Pak benar. Ada yang protes. Benar. Ya memang kita semua ini ya harus prihatin dengan keadaan kerawanan di DIY ini. Ya, kalau menyebutkan desanya, memang kita kemarin ada pemetaan. Ya, ada pemetaan daerah-daerah yang rawan. Kita sudah punya beberapa daerah rawan yang sekarang ada 12 desa rawan. Saya tidak sebutkan satu persatu ya. Ini karena ini sebenarnya untuk kebijakan internal. Mana yang harus kita dahulukan, kita sasar. Nanti kalau kita sebutkan, nanti malah disalahgunakan oleh pengedar. Tahu daerah itu rawan, kemudian nanti langsung disasar sebagai pasar narkoba. Kan gitu. Khawatirnya di situ. Nanti kalau ada pertemuan khusus, misalnya teman-teman undang kita, Pak Tri misalnya undang kita beritahu lah, kan gitu. Karena kita percaya dengan Pak Tri. Tapi kalau untuk masyarakat umum itu kan karakternya macam-macam. Begitu dikasih informasi, malah nanti hal-hal yang harusnya tidak boleh dipublikasikan, ini disalahgunakan. Yang jelas Jogja itu termasuk rawan, rawan dengan kita kan prevalensinya tinggi Mas. Bahkan urutan kelima kemarin tahun 2019 ini. Itu pun sebenarnya kita harus bijak ya dalam menyebut bahwa Jogja urutan ke-5. Nanti ada juga yang protes ya. Atau malah dimanfaatkan oleh para pengedar. Wah, Jogja peringkat kesekian. Kita datangi rame-rame, pasti ada pasar di sana kan gitu. Jadi memang kalau ngebahas tentang kayak daerah mana dijawab secara daerah A gitu, itu agak mengkhawatirkan ya Pak ya? Ya terutama yang pengen cari menantu mah. Ya begitu tahu bahwa itu desanya desa rawan, nggak jadi padahal sudah terlanjur cinta. Waduh, itu nanti repot juga ya Pak ya? Repot juga. Wah kamu ternyata daerah sana itu banyak narkobanya di situ. Nah akhirnya nggak jadi pernikahan dong. Iya benar sih ya Pak ya. Padahal yang makan tuh bukan misalkan bukan dia gitu ya. Yang makan bukan dia, kena dampaknya. Gitu, kena dampaknya juga. Wah iya juga ya Solovers ya. Jadi memang harus hati-hati banget nih ya. Kalau ngomongin secara umum di DIY memang ada ya Pak ya, rawan masuk rawan ya Pak ya berarti ya. Berarti buat Mas Tri Haryanto Nugroho ya, memang di DIY itu masih rawan gitu ya. Tapi untuk kelurahan mana ya nyebutin namanya itu nanti ada obrolan tersendiri ya Pak ya. Dengan BNNP DIY ini terutama nih ya Solovers. Satu pertanyaan lagi nih Pak dari Mbak Afriani Putri. Di DIY ini sudah ada berapa banyak desa bersih narkoba ya? Kenapa ini menyasar wilayah pedesaan nih Pak? Untuk desa bersih narkoba kemarin sudah dibentuk tahun 2023 kemarin sudah tetapkan bupati wali kota. Begitu kita sudah membentuk 61 desa bersinar. 61 desa bersinar dan untuk 2024 ini sudah bertambah lagi sekitar 70-an. Sudah 70-an. Nah, itu ada di Kulon Progo itu ada 17 desa, di Sleman 17 desa. Kemudian di Gunung Kidul itu ada 11 desa, kemudian di kota Jogja 7 desa, di Bantul 9 desa. Itu sudah kita intervensi dan ya memang anggaran kita tidak mencukupi Mas. Kita intervensi paling-paling dari sekian itu per tahun itu hanya mampu mengintervensi 1 atau 2 desa saja. Jadi memang anggaran kita terbatas. Nah selebihnya nanti kita mendorong pemerintah desa supaya bisa mewujudkan desa bersinar itu. Begitu Mas. Dan ini juga menanyakan tentang kenapa di desa gitu Pak. Kenapa wilayah desa yang disasar gitu? Ya, karena di sana itu memang perlu. Asal mula dari masyarakat itu sebenarnya kan dari desa, kemudian kuliah di kota, sekolah di kota,
Nah sumber anunya kita yang harus kita sasari di desa dulu. Oke. Nggih. Karena mereka nanti toh akan berhubungan dengan di kota. Iya. Yang sudah di kota kadang-kadang malah pulang ke desa itu kalau sudah sukses itu kan jarang. Sehingga yang di desa itu ya yang perlu kita sasar. Lagi pula sekarang itu para pengedar-pengedar itu sudah mulai masuk ke desa-desa. Sehingga kita kan desa dulu kita bentengi desa bersinar. Nah, mulai dari desa nanti kita bergerak ke arah kota ya. Jangan sampai nanti pengedar ini dioperasi di kota, lari ke pinggir-pinggir tanpa ketahanan di sana. Oke. Jadi memang perlu sekali kita mewujudkan di desa bersinar. Diperkuat di dulu, pinggir-pinggir gitu ya Pak ya. Betul. Oke, biar sama-sama bisa memerangi lah istilahnya begitu ya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bakal Bagus bacain ya. Jadi ditahan dulu aja. Tadi juga kita sempat ngobrol tentang desa bersinar ya, atau desa bersinar narkoba gitu ya, Solovers. Tapi Pak Bambang, untuk indikator nih untuk bisa menciptakan desa yang bersih narkoba itu seperti apa sih Pak? Nggih. Jadi untuk indikator untuk desa yang telah berhasil ya, untuk desa bersih narkoba itu pertama sudah jalannya kegiatan tentang P4GN. Terutama dengan desa itu berani mengeluarkan anggaran desanya. Ya. Ada kegiatan tapi dari desa tidak mendukung, tidak ada anggaran ya biasa juga kan. Jadi anggaran ada, regulasi ada, payung hukumnya. Karena di Jogja itu sudah punya perda, perdanya ada, Inpres ada, Permendagri ada, peraturan Menteri Keuangan, Menteri desa juga ada. Ini bisa ada payung-payung hukum untuk bisa mengeluarkan anggaran itu. Nah, tinggal kebijakan kepala desanya aja bagaimana kan itu. Nah kalau kepala desanya sangat peduli, tentunya akan mengeluarkan anggaran. Oke. Nah kemudian di sana terbentuk relawan. Dia ada regulasi, relawan mengeluarkan anggaran. Nah, kemudian aktivitas dari masyarakat itu sering melakukan penyuluhan, kegiatan-kegiatan yang yang produktif, kayak pelatihan dan sebagainya. Dan juga di sana terbentuk IBM. Jadi ada masyarakat yang misalnya jadi korban melakukan narkoba, itu langsung nanti ada agen pemulihan di sana. Agen pemulihan yang bisa konseling, bisa mengatasi masalah tingkat awal proses rehabilitasi ini, pemulihan. Nah, selalu koordinasi dengan BNP. Mereka sudah terlatih. Begitu mewujudkan desa bersinar, nanti kita akan langsung sasar ke sana. Mana yang perlu dilatih, mana yang perlu difasilitasi, atau perlu narasumber, perlu apa, kita fasilitasi. Begitu. Untuk bisa benar-benar mewujudkan desa yang bersih narkoba. Betul. Ya Pak ya. Oke, berarti memang ada beberapa hal gitu ya, Solovers, yang memang dilakukan ya. Dan untuk kegiatannya nih Pak yang dilaksanakan di desa atau kelurahan bersinar itu dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba itu seperti apa nih Pak? Dia di desa itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan misalnya sosialisasi. Misalnya ada pertemuan-pertemuan PKK misalnya, atau ada pertemuan di desa. Selipkan tentang permasalahan penyalahgunaan narkoba ini. Penyuluhannya atau kegiatan-kegiatan yang produktif atau kegiatan relawan ini. Relawan selalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, intervensi, kemudian nanti juga waspada di pengawasan di desa tentang kewaspadaan tentang narkoba itu ada di situ. Bisa juga senam, misalnya kan ada banyak di desa-desa setelah melakukan senam bersama ya. Nah, kemudian di edukasi sedikit 5 menit 2 menit, jangan pakai narkoba masalah yang membahayakan, atau informasi sekarang ada jenis narkoba baru yang perlu kita waspadai dan sebagainya.
Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu yang kita inginkan. Kayak lebih mengenalkan juga ya Pak ya, Iya. kayak apa saja gitu sekarang yang beredar gitu ya Pak ya. Dan juga bukan hanya itu aja Mas, Mhm. kita harus mewujudkan ketahanan keluarga. Oh iya betul juga Ya, sih. tidak harus ngomong masalah narkoba, tetapi kita kan bisa membentengi dengan ketahanan keluarga tadi. Oke. Ya, tentunya kerjasama dengan stakeholder yang bidangi. Iya. Tentang ketahanan keluarga, PKK, kita sampai ke sana. Jangan sampai keluarga itu berantakan, hancur. Perlu kepedulian antara anggota keluarga, anak, ibu, bapak dan sebagainya. Nah, itu akan mengurangi permasalahan, tingkat kestresan. Nah, kemudian juga dampaknya bisa mencegah masalah bahaya narkoba ini. Dari keluarga dikuatin gitu Dikuatin, ya Pak ya. betul. Oke, biar dari keluarga kuat. Soalnya kadang-kadang ada juga ya Pak ya yang dia memakai narkoba karena ternyata di rumah tuh misalkan broken home gitu ya, atau ada masalah gitulah di keluarga. Oke, jadi memang harus ada kayak ketahanan keluarga ya Pak ya. Nah, itu di tingkat keluarga. Lagu pula di Sebayang ya. Nanti ada perkebunan yang seumuran atau yang sebaya ya. Nah, itu komunikasinya lebih daripada orang tua yang bicara dengan mereka kadang-kadang nggak nyambung. Iya betul sih Pak. Jadi ini memang kita butuhkan edukasi di sesama teman sebaya. Oh iya ini benar sih. juga harus ada program di sana. Betul. Jadi kayak ngobrol gitu ya Ya, Pak jadinya betul. ya. Biar lebih biasanya kalau sama temen yang seumuran gitu kan jadi lebih masuk mungkin ya Pak ya. Dibandingkan dengan kayak misalkan ada siapa gitu ya yang bukan seumuran. Oke. Ini kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan nih Pak. Ada satu pertanyaan dari Mas Andi di Bantul. Jadi ini Mas Andi menanyakan ya untuk peran serta dari Pemda DIY dan pemerintah kota atau kabupaten dalam pemberantasan narkoba di DIY itu seperti apa ya Pak? Jadi kita sudah ada Inpres nomor 2 tahun 2020. Ya. Nah, itu menginstruksikan supaya gubernur, wali kota dan pemerintah daerah itu untuk melakukan memfasilitasi upaya-upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sehingga itu perlu kita ingatkan, kita tingkatkan ya, koordinasi kita dengan pihak-pihak pemerintah. Itu kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi. Ya, nanti kalau teman-teman mau memfasilitasi, koordinasikan dengan yang menangani masalah ini, itu adalah di Kesbangpol. Jadi dikoordinir oleh Kesbangpol untuk bagaimana memfasilitasi teman-teman sekalian dalam rangka upaya P4GN. Kita juga kerjasama dengan Kesbangpol untuk mewujudkan itu bersama. Nah, nanti implementasinya juga itu tentunya di tingkat kabupaten, kecamatan, di desa, sehingga desa bersinar itu betul-betul didukung oleh pemerintah daerah. Nah, ini sudah partisipasi dalam dalam menetapkan desa bersinar, itu sudah salah satu partisipasi pemerintah daerah dalam membuat SK tentang desa bersinar. Desa bersinar yang mengeskakan bupati wali kota. Itu sudah komitmen beliau untuk mewujudkan desa bersinar kan itu. Nah, sehingga tinggal implementasinya bagaimana itu. Juga ada perdanya juga Mas. Jadi payung hukumnya sudah cukup kuat. Ya, memang pemerintah daerah dituntut untuk juga aktif di dalam mewujudkan Yogyakarta bebas bersinar. Jogja bebas narkoba, bersih narkoba. Bersih narkoba, bebas narkoba ya Pak ya. Bisa mewujudkan itu gitu ya Solvers. Karena kalau bisa benar-benar kayak bebas narkoba, itu pasti benar-benar masa depan bersinar ya Pak ya. Tanpa narkoba gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Pak Bambang dari Mas Brian di Kulon Progo. Jadi ini Mas Brian menceritakan tentang kemarin sempat ada kasus narkoba di dalam permen katanya. Apa langkah pencegahan biar kasus serupa bisa diminimalisir nih Pak? Atau ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, misal BPOM atau seperti apa nih Pak? Jadi kita selalu menginformasikan apabila di Jogja itu ada kejadian kasus-kasus, itu langsung kita informasikan. Terutama kita lebih ini dengan para wartawan ya. Nah, kemarin juga Jogja itu ternyata kemarin itu ada keripik yang mengandung narkoba. Betul. Nah, kita informasikan.
Kemudian ada juga lewat bungkus bungkus teh, bungkus ini, memanfaatkan bungkus mereka untuk mengelabui petugas. Oke. Ada juga yang menyelipkan dengan di dalam permen kan gitu. Nah, yang info yang saya peroleh dari mereka itu memang bungkusnya yang dipakai. Oke. Bukan permennya ya. Bukan permennya, ini ngandung narkoba dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang ya macam-macam modusnya. Ada memang sentimen antara pengusaha ya, bisa juga mematikan pasaran, bisa juga yang kemarin yang khusus di Jogja. Itu memang ada yang dulu tahun 2017 atau 2000 ini bungkus permen itu dalamnya dikasih narkoba untuk tuh ngelabui petugas supaya enggak dicurigai, kemudian ditaruh di mana, kemudian diambil kan itu. Nah, kalau untuk temuan-temuan kasus yang sudah ini jelas-jelas yang kemarin keripik narkoba ada di Potorono di Jogja, ini keripik tapi mengandung narkoba, keripik pisang. Oke. Kemarin bulan September itu ditemukan jenis margarin ya, kayak margarin itu kayak mentega itu, tetapi itu dibuat dari ganja. Dari ganja, Pak. Oke. Jadi nanti setelah jadi kayak itu ya, itu untuk goreng makanan. Oke. Nah, itu kita informasikan bahwa ini ternyata ada indikasi pembuatan margarin dari ganja. Ada di Jogja kemarin ditemukan dan disampaikan oleh Bapak Kepala BNN/PDY bahwa di Jogja itu sudah ada indikasi bahwa ganja itu ternyata bisa dibuat untuk menjadi mentega gitu ya Pak ya. Goreng kan ngeri juga. Iya sih. Iya. Malah jadi buat menggoreng apa gitu ya Pak ya. Iya. Nasi goreng misalkan mengandung narkoba. Wah itu serem juga sih ya Solovers. Tapi kalau ada ini Pak, ada masyarakat nih yang pengen melapor nih Pak. Misalkan ternyata ada di satu tempat atau di satu wilayah gitu yang ada indikasi penyalahgunaan narkoba atau pengen rehab gitu, atau pengen minta penyuluhan, itu bagaimana cara melaporkannya Pak? Kita ada beberapa jalur ya, jalur datang langsung ke BNN atau BNK, bisa lewat tatap muka, datang ke sana, juga bisa lewat medsos. Kita punya beberapa medsos di Instagram, kemudian di Facebook, Twitter, di website BNN. Itu ada komunikasi lewat gitu medsos. Kemudian bisa juga lewat kontak center, call center. Call center 05200 800 300. Bisa lewat situ. Nanti di sana apa yang diinginkan, atau bisa juga lewat surat. Kirim langsung. Langsung yang dibutuhkan, apakah dia ingin melaporkan sesuatu, atau bisa juga minta penyuluhan atau apa, atau pengen rehabilitasi, informasi apapun kita terima. Lewat surat bisa, datang langsung bisa, atau lewat via telepon. Barangkali yang sudah kenal dengan personel BNN/PDY langsung telepon bisa juga. Oke, langsung calling gitu ya langsung Pak ya? Calling bisa. Ada berbagai cara juga ya Pak ya untuk melaporkan ya, bisa lewat medsos, telepon, surat gitu ya Pak ya. Yang memang itu bisa dilakukan nih Solovers ya. Dan ini memang memudahkan juga sih buat masyarakat ya untuk bisa misalkan kalau ada kayak terindikasi di sana ada penyalahgunaan narkoba mau dilaporkan. Nah, ada beberapa cara yang tadi sudah Pak Babang jelaskan nih. Dan sebagai penutup nih Pak ya, karena kita cuma sampai jam 10 saja. Jadi bisa disampaikan nih buat ke Star Lovers nih, pesan apa sih terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba nih Pak? Jadi mengingat kita ini ya menangani masalah narkoba itu merasa butuh keterlibatan masyarakat, karena masalah narkoba itu kan bukan hanya urusan kita saja. Ini urusan kita bersama, untuk keluarga kita, untuk teman kita. Ya, kita harus sama-sama kita bergandengan untuk betul-betul untuk menanggulangi masalah narkoba ini.
Nah, kemudian kita juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah ini untuk betul-betul komitmen ini kita wujudkan Jogja Istimewa bebas narkoba. Yuk kita sungguh sama-sama. Jadi harapan kami seluruh warga Yogyakarta yang istimewa ini betul-betul kita harus istimewa juga dalam bergotong royong dalam mewujudkan kota Jogja atau daerah istimewa Yogyakarta ini betul-betul istimewa bersih narkoba. Gitu ya. Benar-benar bebas dari narkoba. Betul. Ya Pak ya. Semua wilayah ya Solvers ya, dari mulai desa sampai wilayah semua gitu ya, semua wilayah di DIY semoga memang bisa benar-benar bersinar ya, bersih narkoba di Solvers. Oke, karena ini sudah jam 10 pagi nih. Terima kasih Pak Bambang sudah ngobrol-ngobrol di Bincang Jogja kali ini. Semoga next kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Amin. Dengan lebih banyak informasi gitu ya tentang tentang peredaran narkoba dan pencegahannya ya Solovers. Dan buat Solovers nih yang sudah bergabung juga terima kasih banyak ya yang sudah bertanya lewat WhatsApp atau juga ke Instagram. Terima kasih banyak dan sudah selesai nih untuk Bincang Jogja kali ini bersama dengan BNN PDI ya Solovers. Dan nantikan juga untuk Bincang Jogja selanjutnya dengan tema yang lain ya, dengan obrolan yang lain juga pastinya. Terima kasih banyak Solovers ya. Abis ini bakal masih ada yang lagu enak lainnya ya di Star FM. Jadi tetap stay tune aja di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Dan Bagus juga pamitan ya. Sampai ketemu lagi dan selamat hari Selasa dan juga selamat beraktivitas. Sampai bertemu lagi.